memang sedikit telat. Biasanya HP flagship Xiaomi ini hadir di awal tahun. Yang pertama memakai Snapdragon terbaru, seperti Xiaomi Mi 11 yang rilis di Indonesia tepat di Januari 2021. Tapi untungnya memang HP ini tidak membuat gua kecewa ya, terutama di sisi kameranya. Ya, ini adalah Xiaomi 12 Pro dan Xiaomi 12. Nggak seperti tahun lalu, Xiaomi Indonesia kali ini mengadakan dua seri flagshipnya sekaligus, sehingga kita dapat memilih HP flagship apa yang paling cocok untuk kebutuhan harian kita dan tentunya sesuai budget. Jadi ini HP sama-sama Snapdragon 8 Gen 1. Nah, tapi bedanya banyak. Jadi Xiaomi 12 ini lebih compact dari sisi dimensi, cocok buat kalian yang suka dengan bodi HP yang kecil, yang enak dikantongin, tapi tetap punya performa flagship. Karena emang nggak semua orang butuh layar yang gede-gede ya. Nah, di video ini gue akan memberikan beberapa poin setelah menggunakan kedua HP ini, sehingga kalian dapat memilih mana yang paling cocok. Oke, yang pertama, yang paling utama di video ini kita akan ngebahas soal kameranya. Nah, karena pengalaman gue sendiri memakai kedua HP ini nggak terlalu lama ya, cukup singkat, tapi udah banyak hal yang bisa gue notice dari kameranya ini. Yang pertama, emang desain kamera BAM-nya ini sama-sama konfigurasi 3 kamera, ada wide, telephoto, dan ultra wide. Nah, yang membedakan adalah di sisi sensor dan modul kameranya. Jadi Xiaomi 12 itu kameranya 50 megapiksel dengan sensor Sony IMX766. Sedangkan kamera ultrawide-nya 13 megapiksel, 133 derajat, dan dia punya 5 megapiksel untuk lensa kamera telefoto makro ya. Ya, 5 ya, bukan 8, bukan 10, 5 megapiksel. Nah, untuk kamera Xiaomi 12 Pro ini memang lebih canggih. Kamera utamanya 50 megapiksel, sensornya adalah Sony IMX707 yang pertama di dunia. Lensa ultrawide-nya 50 megapiksel dengan luas 115 derajat, dan lensa telefotonya nih, ini beda banget. Untuk ngezoom itu sebesar 50 megapiksel. Nah, untuk kamera depannya antara 12 dan 12 Pro ini sama aja, sama-sama 32 megapiksel dengan f2.5. Terus kemudian UI kamera dan fitur-fiturnya juga relatif sama ya. Yang baru ini sistem kameranya jika dibandingkan dengan HP flagship Xiaomi yang sebelumnya adalah ada pendeteksi tracking eye autofocus, sehingga lebih akurat tingkat focusingnya saat memotret objek manusia, atau bahasa kerennya untuk memotret portrait, asik. Dan di Xiaomi 12 Pro terdapat fitur Supermoon. Nah, ya jelas ini namanya fungsinya untuk memotret bulan, tapi karena di akhir-akhir ini bulannya nggak muncul di kota Bogor karena hujan mulu, jadi belum bisa gue coba. Nah, oke, lanjut. Nah, sebenarnya gimana bedanya ya? Jadi dimulai dari lensa utamanya, ini gue memotret dengan mode default atau auto aja. Jadi kita lihat bahwa Xiaomi 12 Pro ini terlihat lebih baik dari saturasi dan kontras hasil fotonya. Terlihat juga lebih bokeh saat kita memotret objek dari jarak dekat. Ini beneran keren banget hasilnya. Padahal bukaan lensanya sama ya, sama-sama f1.9. Tapi ini jelas dampak dari sensor Sony IMX707 yang jauh lebih baik. Nah, bukan berarti Xiaomi 12 ini hasil potretnya nggak bagus. Jadi kita lihat di foto ini, terlihat Xiaomi 12 dan 12 Pro ini cukup identik hasil tangkapan fotonya, dan bahkan susah dibedain. Nah, yang terasa banget perbedaannya ini saat memotret mode portrait ini sih. Jadi di Xiaomi 12 Pro ini secara otomatis dia akan ngezoom dan langsung aktifin mode portraitnya gitu. Jadi memang mode portrait itu paling dapat hasil dalam keadaan lensa yang ngezoom ya, jadi bokehnya bisa dapat gitu. Dan hasilnya juga terasa natural seperti memotret dengan kamera mirrorless. Gimana kedua lensanya yang lain ya, wide sama telephoto, ada perbedaan nggak? Ternyata dari pengalaman gua ini agak susah dibedain, jadi karakternya cukup mirip. Nah, saat di zoom baru ketahuan kalau Xiaomi 12 Pro ini jauh lebih tajam hasilnya, karena semua lensanya itu 50 megapiksel. Ternyata sensor dan megapiksel ini tidak begitu terasa perbedaannya di kedua ponsel ini. Meski Xiaomi 12 ini masih paling stabil hasil foto di berbagai kondisi, dan hasil mode portraitnya juga
jauh lebih baik dibandingkan kompetitornya ya. Nah, Xiaomi 12 maupun Xiaomi 12 Pro ini menurut opini gua ini salah satu kamera terbaik saat digunakan memotret di malam hari, karena gua sudah membandingkan dengan beberapa flagship lainnya. Dan ini gua kasih contoh video yang udah direkam dengan 4K 30 fps. Kenapa sepedanya? Hah? Jatuh? Kok jatuh sih? Mana sepedanya? Mana? Jadi lihat sepedanya dulu. Oke, next kita ngomongin soal layar. Jadi layar kedua ponsel ini udah cakep banget, walaupun punya spesifikasi yang berbeda. Tapi karena layar Xiaomi 12 ini lebih kecil dan masih Full HD+, nah kepadatan gambarnya tetap lebih baik sehingga tidak terlalu bisa dibedain gitu. Coba diperhatikan, susah kan dibedainnya. Sebaliknya nih, kalau Xiaomi 12 Pro ini ukuran layarnya 6,73 inci dan sudah menggunakan LTPO AMOLED, udah nitsnya udah sampai 1500, sudah ada Dolby Vision, HDR10 Plus dan lain-lain. Untuk Xiaomi 12 layarnya 6,28 inci AMOLED, udah 120 Hz, Dolby Vision sama, HDR10 juga sama, tapi kecerahan maksimalnya cuma 1100 nits. Keduanya juga dilindungi Gorilla Glass Victus. Jadi gini ya, kalau misalnya kalian udah biasa dengan HP layar gede, jadi Xiaomi 12 Pro jelas jadi pilihan. Tapi gua ini kemarin setahun pakai Mi 11 Ultra, justru makin penasaran pengen nyobain layar yang lebih kecil gitu, biar tangan gue tuh nggak pegel gitu. Jadi memang dua-duanya ini ada segmennya yang berbeda. Nah, kalau soal performa, gue bahas dikit aja. Keduanya sudah menggunakan chipset Snapdragon 8 Gen 1. Ya udahlah, ini udah aman banget untuk beberapa tahun ke depan. Jadi lo nggak perlu ganti-ganti lagi. Memang yang gue rasain adalah cuma panas dikit di Xiaomi 12 dibandingkan dengan Xiaomi 12 Pro saat bermain game. Gimana dengan daya tahan baterainya? Nah, ini yang paling gue suka nih. Jadi Xiaomi 12 maupun Xiaomi 12 Pro ini punya ketahanan baterai yang cukup baik kalau menurut gua, apalagi kalau lo jarang main game dan hanya menggunakan kegiatan yang cukup standar gitu. Perbedaan baterai antara dua handphone ini cuma 100 mAh aja. Jadi Xiaomi 12 Pro itu 4600 mAh, sedangkan Xiaomi 12 itu 4500 mAh. Nah, pengisian dayanya ini yang sangat berbeda. Xiaomi 12 Pro ini sudah support 120 watt. Pengecasannya ini the best. Kalau misalnya lo pengen HP yang nyaman dipakai, ini 120 watt ini terbaik. Gua pakai di Xiaomi 11T Pro ya, itu mantep banget. Jadi lu bisa ngecas sampai 100% dalam 15 menit doang. Jadi tinggal mandi, selesai mandi HP udah full. Nah, sedangkan Xiaomi 12 itu hanya 67 watt. Ini juga udah cepet, karena gue sekarang pakai Mi 11 Ultra juga 67 watt dan itu udah cepet juga. Baterainya sekitar 35 menitan itu udah sampai terisi full 100%. Nah, ini ada pertanyaan nih. Gimana kalau kita ngecas Xiaomi 12 menggunakan kepala charger Xiaomi 12 Pro ya? Kita ngecas Xiaomi 12 pakai kepala charger Xiaomi 12 Pro. Ya, hasilnya tetap tertulis 67 watt fast charging, karena sistem pengecasannya di Xiaomi 12 ini ya maksimal cuma 67 watt. Tapi kalau kita melakukan pengecasan di Xiaomi 12 Pro yang mendukung 120 watt, itu tetap ada notifikasi bahwa apakah kita mau ngecas di 120 watt atau ngecas di kecepatan biasa aja. Mungkin ini tujuannya untuk menjaga baterai kita ini tetap awet. Kedua ponsel ini juga sudah support yang namanya fast wireless charging 50 watt, tapi sayangnya harga wireless chargingnya ini cukup mahal ya. Nah, gimana menurut kalian? Nanti kita akan banding-bandingin lagi kedua ponsel ini dengan ponsel-ponsel flagship di kelasnya. Mau dibandingin pakai HP apa ini kira-kira? Kasih komen kalian di bawah, oke? Thank you, sampai ketemu lagi.